Seorang lelaki yang sukses ada istri yang mendukung di belakangnya. Siapa itu? Adalah kita sebagai ibu-ibu dalam rumah tangga kita. Jadi kembali kepada bersyukur tadi Bu, ya bersyukur. Sebetulnya kalau kita lihat konteks ayat Luqman ayat 20 dikatakan, tidakkah kamu lihat Allah menentukan apa yang di langit dan di bumi? Kemudian Allah mencukupkan nikmat-Mu kepadamu, nikmat lahir dan batin. Jadi nikmat itu sebetulnya ada dua, nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir adalah segala apa yang diciptakan Allah di bumi ini untuk keperluan lahir manusia. Itu namanya nikmat zahir. Ada nasi, ada kacang, ada kambing, ada ayam, semuanya itu nikmat. Jadi kalau ibu katakan kalau misalnya kita nggak bisa digigit kacang lagi, kita udah Allah mengurangi nikmatnya, nggak benar. Nikmat Allah itu tetap ada, nggak berkurang nikmat Allah. Apa misalnya kalau kita nggak bisa gigit kacang, kacang hilang di muka bumi? Tidak, kacang tetap ada. Cuman kita tidak bisa menggunakan nikmat itu. Nikmat Allah tetap ada. Allah tidak pernah mengurangi nikmatnya. Kita saja yang tidak bisa menggunakan nikmat itu, bukan Allah mengurangi nikmatnya. Makanya dikatakan Allah itu nikmat zahir. Bagaimana nikmat batin? Nikmat batin itu adalah seperti katakan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmatu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam menjadi kamu. Jadi nikmat di situ adalah itu ayat terakhir yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya nikmat di situ adalah nikmat batin ya. Nikmat batin itu adalah segala keperluan yang disiapkan Allah untuk keperluan batin kita. Apa itu? Al-Quran. Nikmat batin itu adalah Al-Quran. Nikmat zahir semua yang di bumi ini. Jadi selamanya manusia Allah tidak pernah mengurangi nikmatnya. Jadi yang dikatakan Ibrahim itu jadi siapa yang bersyukur terhadap nikmatku akan bertambah. Di situ bukan nikmat zahir, tetapi nikmat batin. Apabila disampaikan kepada kita Al-Quran itu, kita syukuri, kita terima, maka besok bisa ditambah lagi nikmat itu. Ajaran itu bisa masuk lagi ke dalam kalbu kita. Tapi kalau diajarkan Quran, ibu nggak terima, ibu nolak, ya tidak bertambah. Jadi kalau konteks siapa yang bersyukur bertambah tadi, bukan nikmat zahir yang bertambah, itu adalah nikmat batin. Nikmat batin itu adalah Al-Quran. Itu nikmat batin. Makanya Quran surah 76 ayat 3 mengatakan inna hadainun susabila imma sakiran wa imma kafuran. Kami memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Jadi kalau yang kita syukuri itu bertambah, bukan nikmat zahir. Yang bertambah itu adalah nikmat batin. Halo, ini nampaknya udah mulai lemes nih, mulai lemes. Jangan teguh. Belum ya? Atau salah ini tadi doanya. Allah bismika Allah maaf gue, maaf ya. Tidur. Niatnya tadi bukan itu kan? Karena kan ada juga tuh. Orang salah niat gitu masuk mobil mengenai TV, tapi baca doa tidur. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidur. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai tidur. Ya itu sekalian. Kemudian kita beberapa saat lagi kan akan masuk ini bulan puasa, betul ya? Jadi tanggal 21 Syawal. Jadi mungkin sekitar 9 hari lagi atau 10 hari kita sudah masuk bulan puasa. Jadi saya mengingatkan diri saya, ibu sekalian, keluarga kita, karena Allah mengatakan anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari yang benar. Artinya apa? Kita mengingatkan diri kita. Ada enggak hutang puasa kita yang bulan lalu, tahun lalu yang belum terbayar? Kalau masih ada yang belum terbayar, masih ada kesempatan untuk membayar. Kalau ada saudara kita yang kita ingatkan, anak kita ingatkan. Karena kata Allah tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi namanya puasa, ya disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu diwajibkan berpuasa kepadamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Jadi ada 3 di situ. Landasannya landasan iman. Dalam Al-Quran kalau perintah, informasi atau larangan itu dikaitkan dengan kata iman, berarti informasi, larangan dan perintah itu sekaligus mengukur tingkat keimanan kita. Jadi namanya puasa bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar mengapa dan ada. Makanya kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, ada ihtisab di situ, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ihtisab adalah hisab itu menghitung. Apakah kesalahan selama ini kita buat? Pernah nggak kita marah pada anak kita? Pernah nggak kita membenci suami kita? Pernah nggak kita membenci istri kita, membentak istri kita? Kalau itu kesalahan kita, ini kita itu. Kalau itu kita sadari kesalahan kita perbaiki. Maka ke depan tidak akan kurang. Jadi namanya puasa bukan sekedar makan, menahan makan, terus dan lapar. Makanya kata Rasul tidak sedikit orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Terutama yang harus kita jaga itu Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 9 lubang yang ada dalam tubuh kita. Maka Rasul mengatakan siapa yang mampu menjaga 2 lubang di antara 2 bibir dan 2 di antara 2 paha, maka dijamin Rasul akan masuk jannah. Tahu nggak? 2 lubang di atas, 2 lubang di antara bibir itu namanya mulut. Kalau 2 lubang di antara paha itu ya itu lagi. Saya tahu tempatnya, sahabat, tapi saya nggak tahu namanya. Kalau nggak tahu nanti saya tunjukkan. Sini berdiri, saya tunjukkan. Malah kalau orang Jawa mengatakan puasa itu menahan dari 9 lubang yang bisa menghasilkan dosa. 9 lubang. Nah, coba kita cek. Kemudian sebelum 9 nggak? Pertama, 2 lubang pertama adalah mata, 2. Lubang hidung 2. Lubang mulut 1, 5. Kuping 2, 7. Baru 2 lagi itu tadi saya tahu tempatnya, tapi saya lupa namanya. Semua lubang ini akan bisa menghasilkan dosa bagi manusia. Semakin besar lubangnya, peluang menghasilkan dosa makin besar. Mulut kita berpeluang menghasilkan dosa, bukan nggak Bu? Ceritanya langsung ini biasanya yang banyak ngomong ini bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak, iya Bu ya, betul. Kalau sih bapak-bapak ya, makanya kalau ada orang banyak ngomong dasar cangkem-cangkem lah, gitu ya. Kan kelihatan, lihat bibirnya ibu-ibu itu dari Hawa. Hawa itu mulutnya terbuka, Hawa. Makanya kalau perempuan ini cuma Hawa. Kalau bapak-bapak dari Adam. Adam itu mingkem, Adam. Mingkem ibu itu. Orang-orang Semarang kalau bilang Adam itu, Adam. Kan apa? Ibu-ibu ini mata melihat. Ibu-ibu ini apa yang dilihat masuk ke dalam hati, kemudian keluar dari mulut. Kadang-kadang pengajian ini, duduk gitu kan, ada lewat pakai gelang baru, terus gelang baru. Utangnya banyak kok beli gelang baru. Yang sebelahnya nyaut lagi, iya, sama saudaraku juga utangnya banyak belum dibayar. Sebelahnya nyaut, bukan gelang emas, kalau aku ngerti itu kuning. Ibu-ibu itu apa yang dilihat masuk dalam hatinya mengok. Undangan aja begitu Bu, undangan. Kalau dilihat misalnya pengantinnya cantik ya, kayak
kerajaan kayak ratu sama raja. Kalau misalnya lakinya ganteng, lawannya perempuannya jelek, ya ngomong juga. Ini mantennya ini lawannya makanya picek rasanya. Tahu nggak? Itu dapat hitam kan? Begitu Bu. Kalau nanti begitu juga. Sebaliknya ya tetap aja. Kalau makanan aja kadang ada makanan ini dikasih makanan, misalnya coba dikasih pisang goreng kadang-kadang namanya kita ini kan ada lempet-lempet yang efek nih pisang goreng lempet-lempet tapi susu. Jadi pisang goreng kayak susu di bacang itu dia kayak lempet kayak susu orang tua kan. Nanti dikasih misalnya minuman, misalnya kasih teh kurang segala macam, jadi seperti kayak rasanya kayak kencing jalan kok masih dikasih. Tetap ibu-ibu itu apa yang dilihat masuk dalam hati diucap. Makanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Jadi puasa itu adalah bisa menahan asya ujunna, ya. Puasa itu adalah seperti perisai, benteng. Selama dia tidak profas, selama dia tidak kazab atau ghibah. Jadi puasa itu seperti benteng, perisai, tatkala dia tidak mampu menahan dirinya untuk tidak berkata bohong, tidak berkata menyakiti orang lain. Makanya kalau puasa ditahan. Bahkan ada pesan Rasulullah, apabila kita sedang berpuasa, kalau ada orang ngajak berantem, katakan kepadanya, aku sedang puasa. Kalau ada yang ngajak berantem kita puasa, Pak, katakan, saya sedang puasa. Nunggu nanti buka kalau berani. Bukan gitu juga ya, Bu ya. Aku sedang puasa. Puasa mendidik kita untuk bertahan. Jadi bukan sekedar makan, haus dan dahaga, tetapi puasa itu adalah ujungnya amatun tattaqun. Puasa harus mampu menjadikan kita orang yang bertakwa. Menjaga apa? Menjaga tadi supaya kita tidak berkata buruk, tidak mencaci maki, tidak segala macam. Jadi kalau kita puasa tapi targetnya takwanya tidak tercapai, puasanya berarti sia-sia. Kami Nusaimin min syamihi laisalahu minal ju' wal alos. Tidak sedikit orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau sia-sia kayak main bola 45 menit kali 2 tapi nggak ada gol yang terjadi, berarti yang ada cuma satu. Baik, ini kayaknya udah pada sakit semua ya. Terakhir lah ya Bu ya, terakhir begini. Suatu hari, ketika baginda Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. 3 kali. Sahabat heran. Ya Rasul, nggak ada hujan, nggak ada panas, nggak ada yang berdoa. Kok amin sampai 3 kali, kenapa? Aku nggak tahu, kata Rasul. Nggak tahu ya Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan, barusan malaikat Jibril turun kepada saya, kemudian dia berkata, ya Muhammad, aku hendak berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkannya? Silakan ya Jibril. Kemudian Jibril berdoa kepada Allah dan Nabi Muhammad mengaminkannya. Pertanyaannya, kalau seandainya doa itu yang berdoa adalah Jibril, kemudian yang mengaminkannya adalah Muhammad, Nabi Muhammad, kira-kira apa iya doa ini bakal meleset? Apa permintaan itu? Yang pertama, Jibril mengatakan, ya Allah, pada hari ini aku memohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Jangan sampai puasa kita sia-sia, ibadah kita sia-sia. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka pada ibu dan bapak kita. Kita lihat ibu kita mengandung 9 bulan,
sakit, berdiri sakit, mereng sakit, duduk sakit. Ketika melahirkan kita, darah mengalir, kadang-kadang nyawa keluar ketika dilahirkannya kita, tetapi kadang-kadang setelah kita agak sedikit besar, sedikit mewah, terkadang kita lupa kacang akan kulitnya, durhaka kita kepada ibu dan bapak kita. Kalau itu yang terjadi, diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya ibadah puasa kita dan ibadah kita semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih punya orang tua, kesempatan kita untuk hadir kepada orang tua kita, baik sebelum puasa atau setelah puasa, mohon ridhonya kepada kedua orang tua kita, mohon maaf kita kepada mereka. Ayah yang berjuang pagi siang bekerja untuk mendidik hutan kita, ibu yang melahirkan kita berkorban nyawa kadang. Kalau kita durhaka kepada mereka, puasa dan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, pada hari ini aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bapak-bapaknya pada senyum atau ngantuk nih? Masih nih. Ikut sampai pakai nih, sampai pakai. Ibu-ibunya ngerenang Ustaz pakai itu. Masalahnya Bu, suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu bukan ibu. Yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah suami. Baik rumah tangganya itu tanggung jawabnya suami. Buruk rumah tangga itu tanggung jawab suami. Kalau istri ini istilahnya surga nunut, neraka takut. Istri ini kemana suami dia akan ikut. Dan seorang istri wajib taat kepada suaminya, wajib taat dan patuh. Apapun kondisi suami kita wajib patuh. Kecuali dalam konteks mendurhakai Allah. Kalau bukan untuk mendurhakai Allah, kita wajib patuh pada suami kita. Mungkin ibu bertanya, Pak, bagaimana kalau suami yang durhaka kepada istri? Jadi saya katakan tadi, ibu ini nurut suami. Kemana suami kita ikut? Jadi yang bertanggung jawabkan nanti di keluarga kita itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kalau dia memang dalam ketaatan, misalnya suami pingin ibu pakai baju warna hijau, pakai. Kalau memang itu membuat dia senang. Kalau nanti dia pingin ibu pakai lipstik warna hijau, pakai juga. Kalau itu dibuat senang. Cuma apa iya? Memang ada yang warna hijau? Lipstik? Nggak ada ya? Tapi kira ada. Soalnya yang dari Mekah itu ada pura bau hijau dia. Tapi begitu dioleskan lama-lama jadinya merah gitu. Jadi kita wajib taat kepada suami. Dalam konteks dia tidak lari dari aturan Allah. Tapi kalau dia lari dari aturan Allah, ibu wajib tidak taat. Jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Karena Allah dia makanya ibu jangan jadi istri yang durhaka kepada suami. Lalu yang ketiga, ya Allah, pada hari ini aku memohon kepadamu, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang mukmin yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya yang mukmin juga. Ada itu kan? Gak mau maafin sampai mati pun gak mau. Ada kata begitu. Meminta maaf adalah hal yang mulia, tapi lebih mulia lagi bagi kita yang bisa memaafkan. Makanya dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita bisa saling maafkan. Ditambah lagi nanti waktu habis Ramadan Idul Fitri kita saling bersilaturahmi, saling maafkan. Kan begitu ya. Ya supaya tadi kalau kita sudah saling, kadang-kadang ada istilah halal bil halal ya. Itu sebetulnya bahasa Arab yang di Indonesia kan, di Arab sendiri nggak dipakai halal bil halal, nggak ada di Arab halal bil halal. Cuma kalau bahasa kita tuh halal bil halal itu halal bil halal. Artinya apa? Kalau dulu kamu ketempeleng itu kan haram, hari ini mau
dihalalkan. Mohon maaf, maksudnya itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak dipakai. Gitu ya. Kemudian mungkin yang terakhir, tadi beberapa kali terakhir ya. Terakhir terus gak pernah mungkin. Ibu sekalian, ya hidup kita kan tidak tahu kapan kita akan meninggal. Yang paling penting bukan kapan kita mati, bukan kapan kita meninggal, tapi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Itu yang paling penting. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa berlangsung maka dapat jimat. Orang beriman bertakwa kepada Allah dan ingatlah apa itulah apa yang sudah kamu berbuat untuk hari esok. Kita persiapkan akhirat kita dari sekarang. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minas dunya. Raihlah kebahagiaan nanti di akhirat, tapi mendapatkannya kita mulai dari dunia, dari sekarang. Jadi apa nanti yang di akhirat kita capai harus kita persiapkan dari sekarang. Ibu-ibu saja sekarang ya. Kemarin kan ada peraturan bagi siapa kartunya yang tidak diregistrasi akan diputus sama pemerintah. Boleh? Kalau pemerintah ya. Makanya semua orang registrasi semua. Kalau nggak diregistrasi diputus. Kita heboh. Dia bukan registrasi. Itu. Nanti bukan registrasi pemerintah. Kan pakai apa? KTP, pakai itu kan registrasi. Kalau kan itu tapi begitu kan kita. Kalau akhirat kita diputus sama Allah, bagaimana? Kita tenang-tenang saja. Makanya saya mengajak kepada kita semua, mari kita registrasi akhirat kita dari mulai sekarang. Bagaimana caranya? Kalau registrasi melalui kartu Telkomsel, ya kita gunakan kartu Telkomsel. Telkomsel itu tetap lakukan komunikasi selalu. Komunikasi kita kepada Allah, hablum minallah, komunikasi kita kepada manusia, hablum minannas. Nah, kalau Telkomsel ada yang namanya kartunya simpati. Ada yang pakai kartu simpati? Ada. Registrasi akhirat kita seperti registrasi kartu simpati dengan apa? Simpanan amal sebelum mati. Simpati. Kalau kartu kita Indosat, ya registrasi akhirat kita dengan Indosat. Apa itu? Intensifkan doa dan sholat. Ada yang pakai kartu mentari? Kalau mentari, registrasikan akhirat kita dengan cara mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Ada yang kata apa? Kartu as, ada yang punya kartu as? Kita registrasi kartu akhirat kita dengan as, dengan memperbanyak amal soleh. Ada kartu apa lagi selain as? Ini ada yang tahu nih kartunya. Apa lagi? Fleksi. Fleksi udah ada. Tri ya, tri. Kita registrasi akhirat kita dengan tri. Apa itu tri? Takwa dan ridho ilahi. IM3. IM3 itu I1 M-nya 3. Iman, manfaat, maslahat. Iman, mantap, maslahat, manfaat. IM3. Ada lagi kartunya aksis. Namun kalau aksis ini agak payah dia, karena sinyalnya kecil. Karena aksis itu bermakna amal ekstra istiqomah. Ada lagi, habis kartunya. Habis, ada lagi Bu. Smart friend. Semangat takwa pasti keren. Semua ada. Ini kalau Bapak cari ustaz ini Medan, tidak bakal ketemu nih, cuma satu-satunya ini. Makanya bayarannya agak mahal. Tidak ketemu Bu, karena itu ilmunya ilmu utak-atik. Ilmunya nggak ada, kitabnya itu nggak ada. Makanya kayak orang meninggal juga, orang mati itu sebutnya beda-beda. Orang Jawa orang mati. Kalau orang meninggal itu disebut pertama sedo. Sedo itu untuk raja-raja, ya kan, kiai-kiai, ustaz-ustaz kayak aku itu sebutnya sedol. Sedo itu artinya siksane bakdo. Siksanya sudah nggak ada. Kalau orang biasa sebutannya orang Jawa itu mati. Mati itu apa? Nikmatnya ganti.
di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang yang jelek, yang bukan nyuri, itu sebutannya mate. Mate itu nikmatnya entek, udah nggak ada nikmat itu tinggal disiksa. Baru kalau orang yang nggak mau puasa, terus nggak mau sholat, terus nyuri, buka militain, itu disebutnya bongkol. Kalau bongkol itu Arab diopos dengan rokok. Ini nggak ada ilmunya. Kalau begitu terakhir berhentilah menuntut ilmu. Pesan saya, berhentilah menuntut ilmu karena ilmu itu tidak bersalah. Makanya jangan dituntut ilmu ya. Berhenti menuntut ilmu karena ilmu Tidak bersalah. jangan dituntut ilmunya. Kemudian ibu jangan ngurusin orang lain. Kenapa? Karena orang lain belum tentu ingin guru. Satu lagi ini bisa bapak-bapak, jangan bangga jadi atasan, bapak-bapak. Karena kalau atasan cuma di 10.003 ya, 10.003, jangan bangga jadi. Terakhir bapak ibu sekalian, ya. Selama masih ada kesempatan, mari kita memperbaiki diri kita, apalagi menyambut Ramadan, ya. Kita siapkan diri kita sehat jasmani dan rohani sehingga pada Ramadan nanti kita bisa menghadapi dengan baik, melaksanakan ibadah dengan baik dengan hasil takwa dan sabar. Ya, jangan pernah kita merasa besar kalah dengan rumah kita yang mewah. Jangan pernah besar atau sombong kita. Karena rumah terakhir kita adalah kuburan. Jangan pernah kita bangga dengan baju kita yang bermerek, prestasi segala macam, jas segala macam. Jangan pernah sombong. Kenapa? Karena pakaian terakhir kita hanyalah Kain kapan. dan kita jangan pernah pulang angkuh dengan kendaraan yang kita punya, karena kendaraan terakhir kita hanyalah keranda. Jangan pernah kita sombong dengan tempat tidur mewah kita punya, karena tempat tidur terakhir kita hanyalah tanah merah. Bapak sekalian, selagi masih ada kesempatan, mari kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, sudah tertolaklah penyesalan. Terakhir, kalau ada kata yang salah, mohon dianggap benar. Kemudian, kalau ada kata yang salah, ibu ketawa sih. Ya makanya kalau salah jangan benar. Maksudnya kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Karena tidak ada gading yang tak retak, maka mohon maaflah, kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading. Agak Gading Martin. Bener nggak Bu? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di sana sini salah yang saya sampaikan. Ya saya hanya manusia biasa. Tempatnya salah adalah manusia, tapi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kebenaran utamanya dari Allah SWT. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan terima kasih di atas segala perhatian. Usikum wa nafsi Allah. Bapak Fadal Mutakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sesi wabarakatuh. yang pertama tanya jawab untuk